Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni Kusmawati, MSI yang saya hormati, selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah pembelajaran SKI, dan tak lupa teman-temanku semua, semoga selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Lutfiana Fatihah dan teman saya Firlia Izadul Mu'ifah dari kelompok 11 akan mencoba mempresentasikan tentang metode, strategi, dan media pembelajaran jarak jauh. Ada 3 materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, metode pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, strategi pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, media pembelajaran jarak jauh. Poin yang pertama, metode pembelajaran jarak jauh. 1. Pembelajaran jarak jauh daring. Metode pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet, Zoom, Webex, Teams, dan lain-lain. Selain itu, aktivitas pendidikan melalui metode ini bisa dilakukan menggunakan learning management system seperti Ruang Guru dan Zenius. Para tenaga pendidik dan peserta didik dipersilahkan memakai media sosial termasuk Instagram, YouTube, maupun WhatsApp untuk memfasilitasi aktivitas belajar mengajar. Kedua, pembelajaran jarak jauh luring. Sementara itu, pembelajaran jarak jauh luring dilakukan dengan memanfaatkan buku, modul, maupun bahan ajar di sekitar tempat tinggal. Aktivitas pendidikan dapat berlangsung menggunakan media televisi nasional maupun lokal. Misalnya, lewat program BDR atau belajar dari rumah dari TVRI dan TV Edukasi. Di samping itu, radio nasional serta daerah seperti RRI dan Suara Edukasi menghadirkan siaran pendidikan yang bisa diikuti. Atau, guru bisa memberikan layanan dengan melakukan kunjungan ke sekolah atau ke beberapa kelompok anak dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Yang ketiga, blended learning. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran jarak jauh, kedua masih bisa berinteraksi satu sama lain. Dikutip dari sipetik.kemendikbud.go.id, Yana Henadrita mengungkapkan bahwa metode blended learning adalah salah satu metode yang dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Sebenarnya metode ini sudah mulai dirancang dan diterapkan awal abad ke-21. Namun, seiring dengan merebaknya wabah COVID-19, metode yang satu ini dikaji lebih dalam lagi karena dinilai bisa menjadi salah satu metode pembelajaran yang cocok untuk para pelajar di Indonesia. Yang keempat, Self-Organized Learning Environment atau SOLE. Pembelajaran yang menitikberatkan proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Poin yang kedua, strategi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh dapat dipandang lebih bebas dan fleksibel diakses di rumah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Dibutuhkan berbagai strategi yang baik dari para pendidik agar para peserta didik tetap selalu termotivasi untuk belajar. Karena ketika peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh, secara otomatis akan menurunkan motivasi peserta didik.
untuk belajar. Peserta didik cenderung lebih fokus dengan kegiatan sendiri ketika di rumah daripada belajar atau mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Diperlukan strategi-strategi yang tepat dalam proses pembelajaran jarak jauh. Di antaranya, 1. Manajemen waktu. Manajemen waktu berkaitan dengan mengatur waktu belajar dengan teratur, mengerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan pendidik kepada peserta didik. Hal ini lebih mudah dijalani jika pihak sekolah memberikan batasan jadwal pengerjaan tugas kepada peserta didiknya. Hal ini akan berbeda jika sekolah memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar. Para peserta didik mesti mengatur sendiri jadwal mereka. Maka bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah di menit-menit terakhir tenggat waktu yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan kepada peserta didik yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, mempersiapkan media atau teknologi yang dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi. Pendidik harus memperhatikan kesiapan dan karakteristik peserta didik karena tidak semua peserta didik memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pembelajaran jarak jauh, seperti komputer, gawai pintar, atau tablet serta jaringan internet yang baik. Pendidik juga perlu mengenalkan platform apa yang akan digunakan dalam pembelajaran jarak jauh yang bisa digunakan oleh semua peserta didik sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, belajar dengan serius. Penting bagi peserta didik untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga yang lain. Yang keempat, menjaga komunikasi antar pendidik, peserta didik, dan orang tua serta teman sekelas. Untuk menjaga komunikasi, perlu diadakan grup khusus untuk membahas tugas yang dibebankan pendidik kepada peserta didik. Kendati tidak harus dilakukan dengan tatap muka, komunikasi meski terjalin dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang baik, para peserta didik akan menjadi terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh dan lebih nyaman dengan proses pembelajaran. Komunikasi dengan orang tua pun juga sangat dibutuhkan demi kelancaran proses pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, dukungan orang tua. Dukungan dan peran orang tua menjadi hal yang utama dalam pembelajaran jarak jauh. Orang tua sebagai pendamping, pembimbing, serta motivator ketika putra-putrinya melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Tanpa dukungan dari orang tua, pembelajaran jarak jauh tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga, media pembelajaran jarak jauh. Salah satu teknologi informasi yang ikut berperan dalam daring pembelajaran jarak jauh yang berfungsi sebagai penghubung antar pendidik dengan siswanya dengan jaringan internet yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Media daring yang dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh bermacam-macam jenisnya. Ada WhatsApp, Google Classroom, Telegram, Instagram, Facebook, website, Zoom, Meet, YouTube, dan masih banyak lagi.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.